Bayangkan sebuah negara yang sedang menikmati ledakan ekonomi luar biasa. Gedung-gedung megah bermunculan, proyek pembangunan ada di mana-mana, dan para pemimpinnya terlihat sangat sukses. Namun di balik fasad kemakmuran itu, sebuah bayangan gelap sedang menyelimuti kota. Para elitnya secara diam-diam menghancurkan negara tersebut dari dalam melalui korupsi yang sistematis. Kondisi ini terjadi di kerajaan Yehuda pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu, kekayaan nasional mengalir deras, tetapi seluruhnya menumpuk di tangan segelintir elit perkotaan. Mereka memonopoli kekuasaan politik dan ekonomi, meninggalkan rakyat biasa dalam kemiskinan yang menjerat. Struktur fondasi berbatu ini adalah sisa-sisa tembok Yerusalem dari periode Bait Suci pertama. Konstruksi masif seperti ini menuntut sumber daya yang sangat besar. Ambisi pembangunan fisik Yehuda pada masa itu memang luar biasa kokoh di luar, namun sebenarnya berfungsi sebagai penutup bagi kebobrokan sosial yang terjadi di baliknya. Di saat para elit sibuk memperkaya diri dan memperindah kota, ancaman eksistensial mengintai di perbatasan. Kekaisaran Neo-Asyur sedang melakukan ekspansi wilayah secara brutal. Relief kuno ini merekam dengan jelas bagaimana mesin perang Asyur menaklukkan kota-kota di sekitarnya tanpa ampun. Kerajaan Yehuda berada tepat di jalur kehancuran tersebut. Pencapaian ekonomi yang tinggi dan status mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan tidak memberikan kekebalan apapun. Ketika fondasi sebuah masyarakat dibangun di atas ketidakadilan dan penindasan, kehancuran dari luar hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah krisis ini, sebuah suara peringatan muncul. Suara ini tidak datang dari istana atau kalangan imam elit, melainkan dari seorang pria bernama Mika. Ia berasal dari Moreset Gad, sebuah desa terpencil yang dikelilingi perbukitan berbatu ini. Sebagai orang biasa dari kelompok yang terpinggirkan, Mika berani berdiri dan menantang status quo di ibu kota. Mika menelanjangi metode para penguasa dengan sangat spesifik. Ia mencatat bagaimana para elit merancang skema kejahatan mereka di malam hari saat berbaring di tempat tidur. Begitu fajar menyingsing, mereka langsung mengeksekusi rencana tersebut dengan memanipulasi sistem hukum untuk merampas ladang dan rumah milik para petani kecil. Tindakan ini sangat fatal secara teologis. Dalam hukum Taurat, aturan dasar perjanjian antara Allah dan Israel, tanah adalah milik Tuhan secara mutlak. Setiap keluarga diberikan hak waris agar mereka terhindar dari kemiskinan permanen. Merampas tanah seseorang berarti merampas identitas, sumber kehidupan, dan posisi mereka di hadapan Tuhan. Kesenjangan sosial yang ekstrim ini adalah pengkhianatan spiritual secara langsung. Memiskinkan sesama manusia demi keserakahan pribadi memicu kemarahan kudus Tuhan, dan penghakiman atas bangsa itu kini tidak bisa dihindari. Mika membawa para pemimpin sipil ini ke dalam sebuah ruang sidang kosmik imajiner. Ia menggunakan metafora yang mengerikan untuk mendeskripsikan kegagalan mereka. Ia menyebut para penguasa itu seperti kanibal. Mereka menguliti rakyatnya, mematahkan tulang-tulangnya, dan memakan daging mereka. Kemegahan kota Yerusalem pada dasarnya dibangun di atas pertumpahan darah rakyat miskin. Kegagalan ini menular ke para pemimpin agama. Para nabi dan imam mengubah pelayanan suci mereka menjadi bisnis yang menguntungkan. Mereka hanya mau menubuatkan kedamaian dan berkat bagi orang-orang kaya yang sanggup membayar mereka. Sementara mereka menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi di depan hidung mereka. Umat merespons teguran keras ini dengan sebuah ironi. Alih-alih bertobat, mereka mencoba menyogok Tuhan. Mereka menawarkan kompensasi material yang absurd dan berlebihan, mulai dari ribuan domba jantan hingga sungai-sungai minyak zaitun, berpikir bahwa Tuhan bisa dibeli dengan ritual keagamaan yang mahal. Tuhan menghancurkan fondasi ritualisme kosong tersebut. Melalui Mika pasal 6 ayat 8, ayat yang sering disebut sebagai Alkitab dalam satu ayat, Tuhan menetapkan standar etika absolut yang sejati. Ada 3 pilar utama yang ia tuntut dari manusia. Pilar pertama adalah mishpat, sebuah kata Ibrani yang berarti berlaku adil. Ini menuntut tindakan nyata untuk mengoreksi sistem ekonomi yang menindas. Mishpat berarti memastikan kaum marginal, janda, dan anak yatim mendapatkan kembali hak-hak hukum dan perlindungan mereka yang dirampas. Pilar kedua adalah hesed, yang diterjemahkan sebagai mencintai kasih setia. Hesed adalah komitmen perjanjian yang mendalam untuk terus berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah loyalitas dan kemurahan hati yang konsisten,
terlepas dari apakah seseorang layak menerimanya atau tidak. Pilar ketiga adalah berjalan rendah hati dengan Allahmu. Tanpa kerendahan hati, perjuangan keadilan bisa dengan mudah berubah menjadi kesombongan moral yang baru. Pilar ini menuntut kebergantungan total pada panduan Tuhan agar niat baik kita tetap berada di jalur yang benar. Tuhan menolak persembahan yang spektakuler jika hati kita tertutup terhadap penderitaan sesama. Ibadah yang sejati adalah transformasi karakter, di mana integritas batin Anda terwujud dalam aksi keadilan sosial yang nyata di dunia. Karena sistem kepemimpinan di Yerusalem telah gagal total dan tidak bisa lagi diperbaiki, Tuhan mengambil alih kendali. Ia menghadirkan sebuah rencana penyelamatan yang arahnya sama sekali tidak terduga oleh para elit politik masa itu. Mika menubuatkan bahwa pemimpin yang baru ini akan muncul dari Bethlehem Efrata. Pemilihan lokasi ini sangat krusial. Bethlehem adalah sebuah kota pedesaan yang sangat kecil dan sama sekali tidak diperhitungkan dalam peta kekuasaan Yehuda. Sifat dari penguasa baru ini melampaui raja manusia biasa. Teks tersebut menyatakan bahwa asal-usulnya sudah ada sejak purbakala, sejak zaman dahulu kala. Detail ini menegaskan keilahian Sang Mesias yang akan datang. Eksistensinya sudah ada jauh sebelum sejarah manusia dimulai. Gaya kepemimpinannya bertolak belakang dengan para elit yang korup. Ia tidak datang sebagai penakluk militer tirani yang menindas. Ia memimpin sebagai seorang gembala sejati yang mengandalkan kekuatan Tuhan murni untuk menghadirkan keamanan dan kedamaian universal bagi umatnya. Harapan dunia tidak terletak pada kemampuan manusia untuk memperbaiki sistem politik yang sudah membusuk. Pemulihan sejati datang melalui intervensi Raja Ilahi yang menggunakan kerendahan hati, bukan kekuasaan absolut, untuk memulihkan tatanan dunia. Di tengah ancaman kehancuran ini, Mika memperkenalkan konsep teologis tentang sisa-sisa Israel, atau The Remnant. Meskipun terjadi kemurtatan secara massal di seluruh negeri, Tuhan selalu memelihara dan menyisakan sekelompok kecil orang percaya yang tetap setia kepadanya. Kelompok sisa ini bukanlah para aristokrat yang kuat atau punya banyak sumber daya. Teks tersebut mendeskripsikan mereka sebagai orang-orang yang pincang, terbuang, dan tertindas. Namun, justru kelompok yang hancur inilah yang diselamatkan dan dimurnikan oleh Tuhan untuk menjadi fondasi bangsa yang baru. Penderitaan ekstrim dan krisis global memiliki fungsi ilahi dalam narasi ini. Keduanya bekerja sebagai alat pemurnian yang secara efektif mengupas habis kemunafikan religius, menyisakan hanya iman yang tulus dan teruji. Realitas ini memberikan tantangan tajam bagi kita hari ini. Pertumbuhan spiritual sejati tidak diukur dari popularitas gereja, kemegahan gedung, atau jumlah pengikut. Kualitas iman diukur dari kedalaman integritas kita saat harus bertahan menghadapi tekanan dan penindasan zaman. Seluruh pesan ini berpuncak pada nama sang nabi itu sendiri. Nama Mika secara harfiah berarti, siapakah Allah seperti engkau? Di dunia kuno di mana setiap bangsa membanggakan dewa-dewa mereka yang kejam dan haus darah, ini adalah sebuah klaim yang sangat radikal. Keunikan Yahweh terletak pada sebuah paradoks suci. Ia memiliki kemarahan yang kudus dan tidak kenal kompromi terhadap ketidakadilan sistemik. Namun di saat yang sama, ia memiliki kesediaan yang tak terbatas untuk memberikan pengampunan total kepada sisa-sisa umatnya yang bertobat. Mika memvisualisasikan janji pengampunan ini dengan sangat dramatis. Ia menulis bahwa Tuhan akan menginjak-injak segala kesalahan kita, menaklukkan dosa bagaikan musuh yang kalah, dan melemparkannya ke dasar samudera yang paling dalam agar tidak pernah ditemukan atau diingat lagi. Jika Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Adil, maka kita yang menyandang namanya harus meniru karakter tersebut. Ibadah kita pada hari Minggu tidak ada artinya tanpa integritas moral di hari Senin hingga Sabtu. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan, berani melawan korupsi di sekitar kita, dan menghidupi keadilan dengan belas kasihan setiap hari.